Halo guys, apa kabar semua? Jumpa lagi di Hakim Official ya teman-teman ya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel saya ini teman-teman ya, supaya saya semangat lagi buat video teman-teman ya. Baik teman-teman, video kali ini saya akan membahas lagi tentang amalan-amalan yang dapat mendatangkan rezeki ya. Memang banyak sekali amalan-amalan yang di luar sana yang bisa kita amalkan teman-teman ya. Terutama sholawat, istighfar, dan amalan-amalan yang lain yang bisa mendatangkan rezeki. Selama amalan itu baik, maka istiqomahkanlah teman-teman. Namun pada video kali ini saya akan bahas satu aja teman-teman amalan ya. Misalkan teman-teman mengamalkan sholawat ya, cukup sholawat aja, nggak usah mengamalkan semua ya. Cukup misalkan emang kalau sholawat aja, fokus pada sholawat amalannya ya. Sholawat setiap hari 1000, 2000, 3000 ya, bahkan bisa sampai 10.000. Intinya istiqomahkan kalau sholawat aja, nggak usah dicampur-campur teman-teman. Kenapa? Kalau dicampur-campur biasanya kita cepat bukan cepat sih, merasa terbebani kalau banyak kita mengamalkan banyak amalan. Kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, kalau pengen mengamalkan satu, cukup satu aja ya, hanya itu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian pengennya sholawat ya, amalkan sholawat aja bisa ya. Tapi kalau kalian mengamalkan 10 amalan ini itu sering belum sholawat, belum ini, belum, aduh pikirannya bisa kacau, bisa stres kalau gitu teman-teman. Mending kalau menurut saya, amalkanlah amalan yang memang itu tidak memberatkan teman-teman ya. Kalau misalkan salawat ya salawat aja, kalau misalkan istighfar aja. Kalau memang istighfar dan salawat mau digabungkan ya, misalkan salawat 10.000 sehari, istighfar 100 kali ya nggak apa-apa, asalkan kalian mampu. Misalkan kalian mau mengamalkan amalan sebanyak 5 ya, 5 berbeda-beda, mau salawat, terus doa Nabi Yunus, terus ada lagi ayat 1000 dinar, terus ada lagi yang namanya istighfar dan lain-lain ya. Monggo, intinya kalian sanggup nggak, memberatkan nggak. Kalau misalkan memberatkan, mending satu aja, karena kalau memberatkan bisa nanti ya di tengah jalan akan merasa terbebani. Akhirnya apa? Akhirnya merasa terbebani, dan akhirnya teman-teman semua putus di tengah jalan ya, berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena sudah mengamalkan banyak amalan tapi hidupnya gitu-gitu aja, tapi hajat-hajatnya belum terkabulkan ya, seperti itu. Kalau saya pribadi teman-teman ya, kalau saya amalan saya ya hanya sholawat ya, istighfar juga karena, tapi intinya kalau saya sehari nggak pernah putus dari sholawat ya, setiap hari. Ya kalau saya mau mengamalkan amalan lain ya sebisa saya aja, tapi saya hanya fokus ke sholawat seperti itu teman-teman. Ya sholawatnya pun yang pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Contohnya sholawat Jibril. Kalau saya sholawat Jibril ya karena saya merasa enjoy, terus tidak memberatkan ya. Terus kelebihan dari sholawat Jibril pun juga sangat dahsyat ya, keajaibannya sangat dahsyat ya teman-teman ya. Dan kalau buat teman-teman yang mau mengamalkan misalkan sholawat Naria, sholawat Ibrahim ya, sholawat Munjiat, tafadhol, silahkan teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih sholawat Jibril karena keutamaannya juga luar biasa, keajaibannya juga luar biasa. Terus sholawatnya juga sangat ringan diucapkan teman-teman. Kalau misalkan kita sholawat 1000 kali memakai sholawat Jibril, paling 10 menit, 15 menit sudah kelar ya teman-teman. Kalau 5000 kali ya paling setengah jam ya, setengah jam 45 menit lah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau mengamalkan sesuatu ya, istiqomahkan satu aja dulu.
istiqomahkan satu aja dulu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah semua amalan dikerjakan ya. Bisa aja kalian kerjakan semua, tapi istiqomahkan setiap hari. Bisa nggak kira-kira? Memperhatikan kira-kira ya, jangan sampai udah segala amalan dikerjakan, cuma 2 hari 3 hari berhenti. Jangan seperti itu teman-teman ya. Dan setelah mengamalkan amalan ya, jangan lupa sholatnya teman-teman juga dijaga. Sholat 5 waktunya juga dijaga, itu yang terpenting. Kalian sudah mengamalkan sholawat, istighfar dan lain sebagainya, tapi sholatnya jarang, sholatnya bolong-bolong ya. Jangan teman-teman ya. Pokoknya yang paling utama yang harus kita jaga itu sholat ya, sholatnya teman-teman ya. Jangan sampai kalian nggak sholat, hanya fokus ke amalan-amalan harian, sedangkan sholatnya ditinggalkan. Jangan sampai begitu teman-teman ya. Jangan sampai meninggalkan sholat hanya gara-gara amalan ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya, fokuslah kalau pengen mengamalkan suatu, fokuslah hanya satu aja dulu ya. Kalau sudah satu memang merasa sudah enjoy nih ya, merasa sudah kayaknya mau ngamalin lagi istighfar, saya tambahin dah istighfar, insya Allah bisa ya, silahkan monggo ya. Tapi kalau awal-awal dulu cukup satu aja dulu, nggak usah semuanya teman-teman ya, nggak usah semuanya. Kalau selawat ya fokus selawat dulu, kalau memang sudah merasa enjoy baru ditambah ya, ditambah ya, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga buat diri saya pribadi. Kalau misalkan ada kata-kata ya saya yang salah, mohon dibukakan beribu pintu maaf ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe channel saya teman-teman ya, di subscribe karena saya juga baru pemula di YouTube ini ya teman-teman ya, dan saya belum tahu